Hello everyone, my name is Zakian Nafis, student ID number 2441107 from the Management Study Program. Here I will explain the material entitled Working Capital Management. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengantar Manajemen Modal Kerja. Working Capital Management adalah proses mengelola aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan agar perusahaan tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari tanpa gangguan. Modal kerja atau working capital mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek serta menggunakan aset lancarnya. Contoh, jika aset lancar 500 juta dan kewajiban lancar 300 juta, maka modal kerja bersihnya adalah 200 juta. Artinya perusahaan punya kelebihan dana 200 juta untuk mendanai kegiatan operasional. Tujuan utama manajemen modal kerja adalah untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan, menjamin likuiditas yaitu kemampuan membayar hutang jangka pendek, dan meningkatkan profitabilitas tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Manajemen modal kerja berfokus pada pengelolaan 4 elemen utama aset lancar dan kewajiban lancar, yaitu yang pertama, kas dan setara kas atau kas manajemen. Kas dibutuhkan untuk membayar utang, gaji, dan pembelian bahan baku. Manajer keuangan harus menentukan berapa jumlah kas minimum yang harus disimpan dan bagaimana menginvestasikan kas berlebih tanpa mengganggu likuiditas. Contohnya, perusahaan bisa menaruh kelebihan kas di deposito jangka pendek agar tetap menghasilkan bunga. Yang kedua yaitu piutang usaha atau account receivable management. Perusahaan sering memberikan kredit kepada pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, tetapi resiko piutangnya macet. Manajer keuangan perlu menetapkan kebijakan kredit dan penagihan yang efektif. Contoh, memberikan diskon 2% jika pelanggan membayar dalam 10 hari. Yaitu 2/10 N/30. Yang artinya adalah seorang pelanggan akan mendapatkan diskon 2% jika pelanggan membayar dalam 10 hari dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian yang ketiga adalah persediaan atau inventory management. Persediaan harus cukup untuk memenuhi permintaan tetapi tidak boleh berlebih karena bisa menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Metode yang digunakan antara lain adalah just in time atau JIT, hanya menyimpan stok saat dibutuhkan. Kemudian economic order quantity, EOQ, menentukan jumlah pembelian optimal agar biaya total minimum. Selanjutnya adalah kewajiban lancar atau account payable management. Manajemen utang usaha melibatkan pengaturan waktu pembayaran kepada pemasok. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kredit pemasok tanpa merusak hubungan bisnisnya. Contoh, perusahaan bisa menunda pembayaran hingga jatuh tempo untuk menjaga kas tetap tersedia. Jenis modal kerja antara lain adalah yang pertama gross working capital, artinya total seluruh aset lancar. Yang kedua net working capital, aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Yang ketiga permanent working capital, modal kerja minimum yang selalu dibutuhkan sepanjang waktu. Yang keempat temporary atau variable working capital, modal kerja tambahan yang dibutuhkan pada periode tertentu, misalnya saat permintaannya sedang meningkat. Konsep pengelolaan modal kerja juga terdapat 3 strategi utama dalam pengelolaannya. Yang pertama konservatif atau conservative approach, menggunakan dana jangka panjang untuk membiayai sebagian besar kebutuhan modal kerjanya. Kemudian yang resiko rendah, likuiditas tinggi tetapi laba kecil. Yang kedua agresif atau aggressive approach, menggunakan dana jangka pendek sebanyak mungkin serta resiko tinggi karena ketergantungan pada pinjaman jangka pendek tetapi potensi laba lebih besar. Yang ketiga moderate matching approach, menggunakan dana jangka panjang untuk aset permanen dan dana jangka pendek untuk kebutuhan sementara. Pendekatan yang seimbang antara resiko dan keuntungan. Siklus operasi operating cycle, waktu yang dibutuhkan perusahaan dari pembelian bahan baku, produksi, penjualan hingga penagihan kas. Tahapannya ada 4, yaitu beli bahan baku, produksi barang, jual produk, dan terima kas dari pelanggan. Siklus kas atau cash conversion cycle mengukur berapa lama kas perusahaan terikat dalam proses operasi sebelum kembali menjadi uang tunai. Contohnya, jika perusahaan menyimpan barang 30 hari, menagih piutang 40 hari, dan membayar pemasok dalam 20 hari,
CCC-nya jadi 30 ditambah 40 dibagi 20, dikurang 20 sama dengan 50 hari. Artinya kas perusahaan terikat selama 50 hari sebelum kembali berputar. Pentingnya manajemen modal kerja adalah yang pastinya untuk menjaga likuiditas. Tanpa modal kerja yang cukup, perusahaan bisa kesulitan membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji, sewa, ataupun tagihan. Dan juga menjaga profitabilitas dalam pengelolaan modal kerja yang efisien, menekan biaya operasional dan meningkatkan laba. Menghindari resiko kebangkrutan, terlalu sedikit modal kerja, maka likuiditas itu terganggu. Terlalu banyak modal kerja, maka dana menganggur dan laba akan turun. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan manajemen kas, piutang dan persediaan yang baik, perusahaan bisa mempercepat siklus kas dan memperlancar arus operasi. Untuk menilai efektifnya manajemen modal kerja, digunakan beberapa rasio keuangan seperti current ratio, quick ratio, inventory turnover, receivable turnover, payables turnover. Jadi, manajemen modal kerja adalah fondasi penting dari stabilitas keuangan perusahaan. Dengan mengelola kas, piutang, persediaan, dan kewajiban lancar secara efisien, perusahaan bisa menjaga likuiditas tanpa kehilangan profitabilitas, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko keuangan, dan menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Jadi kunci keberhasilan manajemen modal kerja adalah menemukan keseimbangan antara resiko, likuiditas, dan laba. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.